Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang tauhid untuk form 1. Sebelumnya kita mengenal sifat-sifat Allah, kita mengenal asmaul husna. Jadi setelah kita mengenal pasti siapa itu Allah, kita akan mempelajari petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia. Jadi apa saja petunjuk yang Allah turunkan kepada manusia? Sejatinya tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, manusia can do nothing. Tak boleh berbuat apa-apa, tetapi Allah memberikan manusia beberapa kemampuan ketika lahir, yang itu yang Allah beri nama dengan insting, atau kalau bahasa Arabnya ilhamun fitriyun. Jadi basic insting atau gharizah daripada manusia, atau perasaan asli daripada manusia itu sendiri. Jadi ketika lahir ada beberapa skill atau kemahiran yang manusia boleh tanpa diajar, seperti seorang bayi yang minum daripada ibunya, minum susu daripada ibunya, itu tanpa ada yang mengajarkan dia untuk sedot, tapi bayi itu dah boleh sedot lagi. Kemudian cara makan, cara minum, itu semua manusia dah boleh lakukan sejak dia bayi, sejak dia baby. Jadi petunjuk ini sangat besar gunanya bagi manusia, lebih ketika belum ada petunjuk lain. Jadi baru lahir saja Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia. Kalau kita lapar, kita makan, macam tu. Kemahiran baby untuk menangis, siapa yang ajar baby untuk menangis? Tak ada, dia menangis sendiri, dan itu sudah kebolehan daripada lahir. Kalau dia baby belum boleh cakap lagi, kalau dia lapar dia menangis, kalau dia haus dia menangis. Tapi adakah petunjuk atau insting ini cukup untuk manusia? Pasti tak cukup. Jadi yang pertama tadi adalah insting. Allah memberikan manusia kemampuan insting. Petunjuk yang kedua adalah panca indera. Panca indera ni al-hawasul khamsu dalam bahasa Arab. Jadi panca indera ni seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidu, lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Itulah al-khawasul khams, panca indera. Allah menciptakan ini semua untuk kita secara percuma. Jadi setelah basic insting diciptakan, Allah telah memberikan petunjuk kedua juga, iaitu panca indera. Jadi Allah memberikan kita mata, kita boleh tengok, kita boleh melihat dengan baik. Allah memberikan kita hidung untuk menghidu bau, kalau ada bau-bau tak sedap kita boleh lari. Kemudian ada lidah, perasa untuk bercakap juga. Kalau tak ada lidah, macam mana kita nak bercakap? Kemudian ada telinga, kalau dah bercakap macam mana nak dengar kalau tak ada telinga? Kemudian ada kulit kita boleh merasakan benda-benda, mana yang halus, mana yang lembut, mana yang kasar, macam tu. Tetapi indera ini hewan pun punya juga. Insting hewan punya, panca indera pun punya juga. Jadi dalam petunjuk kedua ini, sehingga petunjuk kedua ini tak ada beza antara manusia dengan hewan, masih sama saja. Kucing boleh melihat, manusia pun boleh melihat juga. Adakah cukup dua petunjuk ini untuk manusia? Pasti tak cukup lagi. Sebab apa? Panca indera masih boleh salah. Kalau panca indera kita hilang, kita pasti salah. Contoh lain lagi, hampa tengok kapal terbang. Kita semua dari bumi, kita tengok kapal terbang, kecil. Itu mata kita silap. Yang sepatutnya adalah kapal terbang itu besar. Tengok bulan, bulan kecilnya dekat langit. Tapi kalau kita pergi ke bulan sana, bulan luas sangat, kan? Jadi panca indera ni masih boleh salah lagi. Selanjutnya Allah memberikan petunjuk ketiga kepada manusia, yaitu akal.
Ini yang hewan tak ada, okey, yang binatang tak punya adalah akal manusia. Jadi dengan akal inilah kita boleh berbeza dengan hewan. Kita boleh berfikir dengan akal kita, dan cara berfikir kita boleh berkembang. Okey. Buktinya adalah manusia dulu pergi mana-mana dia naik kuda, sekarang dia naik kereta. Macam tu. Akal ini petunjuk tertentu untuk manusia untuk menyempurnakan petunjuk pertama dan kedua tadi. Jadi selepas basic instinct, selepas panca indera, Allah menciptakan akal untuk manusia. Okey. Jadi akal ni sangat berguna untuk manusia. Manusia dapat mencapai derajah yang lebih tinggi daripada binatang. Okey. Dengan akal pula manusia dapat mengatur beberapa perkara sehingga dapat mewujudkan satu perkakas yang amat berguna bagi kehidupan manusia sendiri. Jadi dengan akal ni, contohnya mesin photostat itu diciptakan dengan akal, aircon diciptakan dengan akal, video yang kita upload dalam YouTube itu hasil daripada kerja akal manusia. Jadi kita dari jauh, kita punya saudara dekat UK, kita boleh bersemuka dengan mereka, iaitu semua daripada hasil daripada akal manusia. Okey. Bahkan karena akal ini manusia banyak yang tak percaya dengan Tuhan, hanya mengandalkan akal saja. Padahal akal pun belum cukup juga. Jadi selepas Allah memberikan insting, memberikan petunjuk al-hawasul khamsu panca indera, kemudian memberikan akal, ternyata itu semua tidak cukup. Kenapa? Karena akal manusia pun terbatas. Okey, dan manusia mempunyai nafsu. Okey, terkadang nafsu ini mengalahkan akal. Maka terjadilah jinayah-jinayah seperti rogol, seperti mencuri, rasuah dan sebagainya. Itu sebetulnya bukan karena manusia tak punya akal, tetapi nafsunya mengalahkan akal manusia. Dan juga manusia itu tidak hidup sendiri. Jadi pasti manusia itu berhidup dalam satu kumpulan, entah kumpulan Korea, entah kumpulan negeri atau kumpulan negara, macam tu. Jadi dengan adanya nafsu ini, kalau hanya akal saja, itu akal tu kerap kali kalah dengan nafsu. Okey. Dan nafsu ini seringkali menghancurkan kehidupan manusia. Seperti kita nak mabuk, kita minum khamar, itu akal kita dah hilang karena nafsu kita. Macam tu. Okey. Kemudian adakah cukup dengan 3 petunjuk daripada Allah ini? Jadi ada yang pertama tadi insting, panca indera, yang ketiga akal. Belum cukup lagi. Yang keempat ini yang paling penting, iaitu agama atau hidayatullah. Ya, Allah menurunkan langsung petunjuknya kepada manusia melalui nabi-nabi dan rasulnya. Jadi agama inilah yang terpenting selepas 3 petunjuk yang Allah bagi kepada manusia. Jadi karena insting tu hanya sebegitunya, kemudian panca indera pun kerap kali kalah, akal terkadang kalah dengan hawa nafsu, Allah memberikan petunjuk keempat, iaitu hidayatullah, atau kita lebih sebut agama. Maka manusia hendak mengetahui dan mempelajari tentang petunjuk agama. Dan ini tidak mudah, karena kalau sekarang mungkin kita tengok orang semua beragama banyak. Okey, kalau zaman dulu, zaman ketika Nabi dan Rasul, itu sangat sulit untuk mengajak manusia percaya kepada hidayatullah, petunjuk Allah. Bahkan Nabi SAW berdakwah 3 bulan bersembunyi-sembunyi, tak diketahui orang banyak. Okey, maka inilah yang terpenting. Dan harus mengetahui apa agama yang paling betul. Di dunia ini banyak sangat agama-agama, bahkan yang last sekali saya mempelajari tentang agama, ada lebih dari 4.200 agama di dunia dengan pelbagai kepercayaan dan aliran-alirannya. Okay. Tetapi kita sebagai Muslim, kita meyakini bahwasanya inna dina indallahil Islam, bahwasanya agama yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa
yang hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang diridhoi adalah agama Islam. Maka dulu ketika agama diturunkan kepada Rasul mengajak manusia untuk berdakwah, kerap kali manusia tak percaya. Maka Allah sesekali menurunkan mukjizat kepada Nabi dan Rasul agar manusia itu percaya. Nabi Musa ditantang oleh penyihir. Penyihir itu membawa ular, membawa tongkat, dan tongkatnya berubah menjadi ular. Kemudian Musa pun bawa tongkat juga, tongkatnya pun berubah menjadi ular, dan ular Musa memakan 3 ular penyihir itu. Adakah ini orang biasa boleh menjelaskan? Tak boleh. Karena itu semua mukjizat atau keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ada 4 petunjuk Allah kepada manusia yang sangat penting. Yang pertama adalah insting atau kemahiran basic manusia, basic insting, seperti makan, menangis, bersedih. Itu semuanya basic insting daripada manusia. Kemudian yang kedua adalah panca indera. Panca indera sangat membantu manusia dalam kehidupan. Mata, kalau tak ada mata macam mana nak baca Quran? Okay. Ada mulut, ada lidah, ada kulit, ada hidung, kemudian ada telinga juga untuk mendengar. Kemudian yang ketiga tadi adalah akal. Ini yang membezakan antara manusia dengan hewan. Jadi manusia mempunyai akal. Tetapi 3 petunjuk yang tadi tak cukup karena manusia mempunyai nafsu. Jadi Allah turunkan agama. Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai dustur atau sebagai law daripada umat Islam untuk mengatur kehidupan umat Islam di dunia. Muamalah bainan nas, bermuamalah dengan sama manusia dan bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, semoga kamu paham terkait kajian ini. Kajian ini kamu boleh temukan dalam buku Usuluddin, muka surat 43 sampai 48. Sila baca baik-baik. Kalau ada yang tak paham apa, boleh ditanyakan dalam WhatsApp. Sekian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa naqtatim bilhamdulillah.